ini yang jadi haknya. Lalu ayahnya dengarkan dia, lalu bagi-bagikan. Lalu dia jual semuanya dan pergi merantau. Nggak tahu ke Hong Kong kah kemana, nggak tahu. Dewasa atau merantau ke Indonesia lah ya, dari Hong Kong itu ya boleh. Dia boroskan semua dan setelah itu habis. Ini gaya hidup nggak teratur ya. Di Hong Kong kita belajar hidup teratur. Ternyata orang teratur, naik tangga teratur, naik kereta teratur, semua teratur. WC teratur, ngantri dulu kan. Di Indonesia nggak ada itu. Bos, berapa? Di sini teratur, jadi kita kan. Nah ini ternyata harus di kiri, kalau mau yang cepat di kanan kan gitu. Indonesia nggak ada. Ada tapi di jalan-jalan kita orang tenang ya. Indonesia rokokan semua gitu. Ya mau merokok tapi malu juga dia tuh rokokan ngawur gitu. Ya sudah. Beberapa hari kemudian ya sudah. Dan ternyata setelah itu bencana kelaparan dan mulai melanda. Teks berikut sudah lama tidak baca kitab ini kan, kita baca aja hari ini ya. Kapan lagi kita baca kitab ini? Yuk kita baca sama-sama. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang-orang Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Stop sampai di situ dulu. Ya. Akhirnya habis dia. Lalu cari lah. Dulu dia jadi tuan. Habis hartanya, sekarang harus bekerja pada orang. Cari majikan di Hong Kong. Cari. Dan apa yang terjadi? Disuruh, kau kerja di ladangku saja. Dan di ladang dia jaga api apa? Babi. Itu babi ya, zaman itu. Kalau orang Batak bilang, ada orang Batak sih? Ada. Orang Batak bukan babi. Babi kok bukan. Tapi maksudnya ini barang haram, najis. Itu binatang yang rendah. Dan menariknya, dia untuk makan saja harus join dengan babi dan babi tidak kasih sisa. Nih, orang bilang kasihan ya, bayangkan ya. Dari yang atas sampai rendah. Bahkan dia, tolong nanti apa makanan babi itu aku makan. Enggak dikasih itu. Mati kelaparan. Ayat 17 ini yang penting. Ia menyadari keadaan. Maka dalam hidup apa yang penting? Kesadaran diri. Kalau ada bapak, woi, sadar. Harus sadar. Bahkan kalau sendiri sadarkan dirimu. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres, kamu harus sadar. Itu penting. Nah, kesadaran. Dia sadar di rumahku untuk dia katakan upahan bapakku. Nah, dia masih sebut bapaknya. Nah, masih berarti keluarga masih kuat. Ya, bapakku banyak upahan.
Pembantu-pembantunya makan enak, tidur ada. Aku di sini kelaparan, rebutan sama babi. Kacau. Akhirnya apa? Dia sadar, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tapi menariknya, aku akan kembali, tapi aku tidak mau jadi anak. Kesadaran dan apa? Tahu rendah, bukan tinggi. Nah, ya, nanti kita lihat, kita kupas lagi teksnya ya. Kupas bawang ya. Kupasnya. Kita baca sama-sama lagi. Lanjut. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu bergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Oke, kita sambung aja langsung ya. Kapan lagi baca kitab suci sering ya? Jangan juga. Ini kan masa prapaskah ya? Kan ada 3 masa prapaskah ya? Berdoa, berderma, dan puasa. Nah, ini berdoa ya, baca kitab suci itu doa. Oke, kita lanjut dengan doa kita ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan tak didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Ada sukaria, ada sukacita. Ada sukaria, sukacita. Makanya kalau orang yang nggak sukacita, lemes-lemes, ini masih beban berat. Tapi tadi orang sudah, sukacita nih. Nah, ini luar biasa. Lihat, dipulihkan itu yang namanya rekonsiliasi. Nanti kita lihat lebih dalam. Dia bilang, aduh Bapak, minta maaf, aku tidak layak disebut anak Bapak. Bapaknya tidak ngomong apa-apa langsung. Abang preman, carikan cincin, jubah, sepatu. Lihat, cincin, ini turunan apa cincin? Cincin, jubah, nanti aku pakai juga sepatu. Itu anak yang sudah dipulihkan. Itu artinya apa? Dipulihkan statusnya. Yang dulunya adalah sampah, terus babi, rebutan makan dengan babi. Waduh, sampah. Aduh, rendah sekali. Maka kedosaan kita nanti itu merendahkan kita, menjauhkan kita. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, langsung dipulihkan. Tuhan gak pikir apa-apa, aku mau pulihkan dulu status. Makanya Yesus datang bilang, yang butuh tabib, dokter, itu orang sehat atau orang sakit? Sakit. Orang kurapan atau orang jantungan? Ya pokoknya yang sakit lah ya. Ya penyakit kulit, penyakit apa macam-macam. Dan ada sukacita, bersukacita, bersukaria. Makanya kalau Romo, kalau ada yang datang, Romo kalau mau pengakuan, oh iya. Lalu Romo dengar pengakuan, tapi Romo tidak bilang ya dosanya apa. Ini rahasia pengakuan.
Tapi kalau dia mulai ngomong, aduh Romo, ada dosa yang berat misalnya, setelah itu Romo mohon ampun, gak mau penitensi yang berguna bagi saya. Oke. Ada yang kadang-kadang bingung apa kata penitensi itu, kadang-kadang ini bukan penitensi, Romo berikan penetrasi yang berguna. Bukan penitensi. Ya. Bukan penitensi. Itu kan bahasa Latin ya. Jangan. Tapi apa Romo katakan? Hari ini kalau dosa berat ya, hari ini Tuhan bersukacita. Karena apa? Mau bertobat. Sadar. Nah, itu katanya sadar, lalu tahu bahwa ini dan Tuhan bersukacita karena saudara mau menyadari kesalahan dan mau berbalik. Itu penting. Dia sudah nangis ya kan, nangis dosa berat ya. Tuhan hari ini bersukacita di atas hari. Aku itu ya orang yang menyesal. Jadi ya kayak anak yang hilang nih, papa dia nangis sedikit, gembira, tambah nangis ya. Nah, kita lihat teks berikutnya. Muncullah anak sulung. Tadi ini bapak, anak yang hilang, anak bungsu, muncul anak sulung. Kita baca sama-sama lagi, yuk. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kamu ya sampai selesai lah. Oke, lanjut. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Aduh, itu teksnya ya. Syukur hari ini kita sudah bisa baca kitab suci sedikit ya. Kapan lagi baca kitab suci? Ini konteksnya, ini Lukas bab 15. Itu ada 3 kisah. Itu gara-gara Yesus, konteksnya ini. Kalau kita baca ya kepangan kita Romo ajak bantu baca, sudah kita baca. Itu konteksnya gara-gara Yesus duduk-duduk makan-makan minum dengan orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa? Itu menurut itu ya pemungut cukai, perempuan-perempuan yang ya
pelacur ya, nakal-nakal lah gitu ya. Pokoknya yang pendosa itu, orang yang najis, orang yang apa. Dan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu, dia kok terima orang berdosa, makan dengan orang berdosa. Maka Yesus beri 3 perumpamaan. Pertama apa? Ada domba yang hilang, ada koin yang hilang atau apa? Dirham, ya, dirham, lost koinnya. Lalu domba yang hilang, anak yang hilang. Kalau domba yang hilang, oh iya, ada yang datang, Romo, kenapa kau tidak gereja? Iya Romo, aku domba yang hilang. Hilang. Aku kan sudah ketemu, lu kok hilang terus. Padahal rumahnya dekat gereja. Hilang karena apa? Lihat. Karena bodoh, kebodohan. Bilang tersesat, dia bersuara tidak tahu pulang. Itu gampang dicari. Dirham yang hilang, kenapa hilang? Hilang bisa dibuat orang lain, ya, ditipu atau di macam-macam. Diam dan tidak merasa hilang. Ada juga diam, tenang aja, padahal sudah hilang, tapi pura-pura tidak hilang gitu, karena dia hilang. Susah, seakan-akan tidak hilang. Ada susah mencari dan harus kerja keras. Nah, menariknya tadi kita sudah baca anak yang hilang. Dia hilang dengan suka dan kehendak bebas. Dia pergi kemauannya sendiri, nggak ada yang paksa. Bapaknya nggak paksa, kakaknya nggak paksa, pelayan-pelayan nggak paksa. Dia minta jatahnya, hilang. Dan menariknya dengan kesadaran penuh dia kembali pulang. Nah, itu yang penting, sadar. Nah, kita, woi sadar woi, kan gitu. Orang Indonesia gayanya gitu. Kalau kita bagi teks Lukas, yang tadi teks itu ada pengantarnya, ada 3 tokoh. Si bungsu yang bejat atau nakal atau apalah, ya, yang memboroskan harta kekayaan, atau bapak yang rahim, ada si sulung yang egois. Kalau teks kitab suci, di kitab suci dijudulkan apa? Anak yang hilang. Kalau Romo lebih suka coret itu, tak suka anak yang cuma enggak. Tapi lebih pada bapaknya. Jadi Romo mau kasih judul aja, ambil fotonya, Bapak yang murah hati atau baik hati atau penuh pengampun, maha pengampun dan maha penyayang, kan gitu. Maha penyayang dan maha pengasih. Gimana? Ya, bapaknya. Kenapa enggak mama? Iya ya. Ada yang pernah bertanya ya, kenapanya bapak? Mamanya kok enggak muncul? Iya ya. Ada yang tanya ya. Jangan mamanya ke Hong Kong. Mama ke Hong Kong ya. Ya. Mungkin duda. Kamu tuh lo curiga macam-macam. Sudah, oke. Ini teksnya diantar. Tadi teks yang pertama, bapak yang kaya raya. Wah ini duda kaya raya. Punya banyak harta, tanah, ternak di mana-mana, bahkan pembantu banyak kali. Lalu muncul si bungsu. Dia punya anak, satu si sulung, satu si bungsu. Ya ini contoh rumah. Kayak di Hongkong juga, ini rumah di abad itu ya, first century Israelite house. Apa yang penting? Kita pertama lihat si bungsu yang Allah kasih
tanda kutip ya, bejat, nakal, apalah pokoknya yang tidak baik itu. Tapi ini menjadi teladan rekonsiliasi. Dia teladan. Si bungsu minta warisan. Artinya apa itu? Dia ingin bebas dari orang tua. Nah, kita bebas kepada mau terikat dan putus hubungan dengan keluarga. Maka ia mendapat, kalau dalam kitab Imamat Perjanjian Lama, si bungsu sepertiga dari harta warisan dia dapat. Sulung 2/3. Itu. Nah, menariknya, minta warisan itu biasanya warisan dapat jatahnya itu kapan? Kalau meninggal. Bapakmu masih hidup. Ini apa nih? Anak kurang ajar ini, kualat ini. Ini mendoakan aneh, Pak cepat mati lah Pak cepat mati lah, kan gitu ya. Dan bapaknya belum mati dia sudah mati. Kurang ajarnya di situ. Si bungsu kurang ajar ini memperlakukan seolah-olah bapaknya sudah meninggal. Dan bapaknya luar biasa ya, baik sekali. Bapak ini baik betul. Oke, lalu si bungsu jual semua, dia uangkan seluruh warisan, pergi merantau ke negeri yang jauh, terpisah dari keluarga, dari kampungnya, orang desa. Si bungsu pergi dengan idealis anak muda. Kalau anak muda, wih semuanya muda semua di sini ya. Muda, itu kan tidak muda. 30 tahun lalu. Tidak ada kebijaksanaan berpindah dari desa ke kota. Ingin bebas dari orang tua, apalagi ada cash. Sekarang mungkin sudah ada ATM ya. Nah, gesek-gesek. Ternyata di Hongkong tuh gesek semua loh. Untung orang baik di sini. Hidupnya bagaimana? Berfoya-foya. Ya kayak lagunya Roma Irama itu ya. Mabuk-mabukan Mira Santika kan ada. Cuma aku tulis main perempuan. Bukan perempuan boleh toh main-main dengan perempuan. Boleh ya, main aja ya. Nah, kalau main karet, main apa boleh ya. Kamu lo mikirnya jauh sekali. Nah, kalau perempuan main laki berarti ya. Lihat, artinya ada hal yang tidak bagus. Lalu tiba musim kelaparan. Nah, hidup kita itu begitu. Itu kalau kita bilang hidup kita itu seperti sungai, karena Romo suka di sungai ya, di Amazon, Kalimantan, sekarang di sungai Rumah Reta Cisarua. Sungai itu begitu. Kadang-kadang nanti dia naik airnya, nanti turun. Ya kan saya pasang surut juga di laut itu. Maka hidup kita ya gitu, nanti berlimpah, ya nggak bisa berlimpah terus. Kadang-kadang mulai kelaparan, masuklah tenang, COVID ya, kacau ya COVID ya. Ngomong tiga kali diserang COVID. Yang pertama itu yang ngeri itu. Pertama, kamu waktu itu di Amazon Brazil, aku bilang, ya Tuhan mati sudah. Karena apa? 10 hari Romo di rumah sakit. Syukur rumah sakit, nggak tahu ya kok syukur lagi. Sakit kok syukur karena rumah sakitnya itu yang ini suster. Jadi suster bilang, Romo biar ini.
namanya Amazon, kampung. Kita sakit, jadi nggak boleh dijenguk, nggak boleh apa. Dan Romo waktu itu hanya bisa bernapas dengan ini selang itu. Karena apa? Kadang-kadang selangnya nggak pakai, lalu ada mesinnya di situ. Apa mesin apa? Pokoknya aku ingat mesinnya dicoloknya. Satu kali oksigennya mati, jadi pakai mesin. Dan pas aku nyalakan mesinnya, nggak nyala mesinnya, rusak mesinnya. Mati aku Tuhan. Aku sudah pikir hari ini hari terakhir aku doa, bukan rosari gimana? Doa mati. Sangat mati karena lepas selang itu susah nafas. Jadi aku mati sudah. Tapi syukur hidup kembali. Ini anak yang hilang, mati hidup kembali. Syukur. Itu nanti setelah Tuhan memanggil dia belum. Lalu tiba musim kelaparan, uang habis, temannya menghilang. Ada uang abang saya, nggak ada uang, saya kan gitu. Bagi si bungsu, dia langsung, waduh ini hukuman dari Tuhan akibat dari dosa. Dia sadar. Maka kalau kita, apa itu dosa? Orang Jawa ya, dosa gitu ya. Dosa? Dosa ya? Dosa ya? Dosa. Bukan deso itu katrok. Katrok itu dosa. Kalau dosa itu apa? Menghina Tuhan. Dan ketika kita menghina Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Maka ketika kita berbuat dosa, kita membuat jarak dengan Tuhan, juga dengan sesamaku. Dosa ya, aku marah, mengkel, maka aku membentuk jurang antara aku dan Dia. Juga dengan Tuhan, jarak. Bahkan dikatakan memutuskan relasi dengan Tuhan. Ya seperti tali kita ini tiba-tiba putus, tes selesai. Atau kita nyambung, sudah nggak ada sinyal lagi. Nggak bisa. Walaupun ada ininya, atau pulsanya habis, atau paketnya habis, sudah nggak bisa selesai. Walaupun ada towernya, ada sinyalnya kuat, 5G, 4G, alah 3G, biji-biji, semua nggak ada guna, karena sudah putus. Maka perlu yang namanya dibangun kembali, alias rekonsiliasi. Siapa ini ya salah. Dosa aku dengan Tuhan ada jarak oleh dosa. Kalau omong tentang dosa lahir dan dampaknya. Biasanya ada tangga sedikit, ada anak panah turun ke bawah. Dosa mulai dari godaan. Ada yang digoda. Dia langsung nggak mungkin langsung buat dosa cek gitu, enggak. Ada prosesnya, pelan-pelan digoda dulu datang. Yuk, kan gitu. Ayo diundang, undangan, konfirmasi. Dia nggak langsung, yuk, ayo, enggak. Pelan dulu. Pikirkan godaan, baru dipikir aja. Gitu dipikir ya. Kalau ada yang godaan, pelan-pelan dipikir dulu. Belum masuk, pelan-pelan aja. Pikir dulu, lama-lama pikir, gelisah. Apa yang terjadi berikutnya? Maka keinginan, enak loh ini, enak loh. Kata enak tenan itu orang-orang yang enak tenan gitu. Ini kalau orang Malang tuh, kalau yang enak kali tinggal ditarik aja, enak. Nah, itu orang Malang. Enggak mau, enak. Lalu setelah ingin,
maka dia langsung putuskan untuk buat dosa dan akhirnya berdosa. Kalau sudah berdosa, karena enak ya, sekali nyoba lagi, maka mulai ulangi lagi. Kalau sudah ulang-ulang, akhirnya apa? Buat dosa yang lain. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Menghujat Roh Kudus. Roh yang mendorong kita untuk buat baik. Sudah tak dengar lagi suara hati dan ayat ini belum dosa. Oke. Maka ini Santo Bernardus katakan, untuk melawan dosa kita harus apa? Itu godaan itu seperti angin dan gelombang. Godaan ini muncul adalah angin, dan ini mengganggu Anda. Kalau Anda tergoda, terganggu apa enggak? Kita terganggu. Kalau mengganggu Anda, itu seperti gelombang laut. Dan inilah saatnya dikatakan untuk membangunkan Kristus. Ini dia perumpamaan karena teksnya Yesus lagi tidur-tidur di perahu. Kalau ingat ya, biarkan dia mengingatkan Anda akan kata-kata, siapakah ini? Maka angin dan ombak pun taat kepadanya. Diingatkan lagi waktu perumpamaan Yesus lagi tidur-tidur. Guru, kau tidur-tiduran. Kita ini mau mati sudah. Mati sudah kita. Ini di perahu, orang besar betul. Mati sudah kita, mati. Bangun. Guru bangun. Yesus tidur. Ya. Pernah lihat? Sekarang kan lagi populer ya, Santo Yosef yang tidur. Ada yang devosi itu kan. Ini Paus Fransiskus, Santo Yosef tiduran. Kayak Buddha tidur juga dia ada ya. Yesus suka tidur. Kenapa nggak ada yang buat patung Yesus tidur ya? Belum ya. Yesus kan tidur di perahu itu. Guru Pak, mati kita sudah ini untuk melawan. Maka tidur itu penting ya. Tapi kalau tidur terus, dipecat kamu. Tidur terus. Tapi apa? Tidur itu sikap apa namanya? Kepasrahan. Kalau pernah lihat suster kaul? Suster waktu kaul kekal itu gimana? Tiarap. Nah, tidur gitu ya. Tapi artinya, makanya orang Islam juga berdoanya kan, gitu. Orang Katolik ada juga kan? Tiarap. Kalau tidak salah Jumat Agung. Aduh, betul ada yang masih Katolik ini, yang masih ingat. Jumat Agung, nanti romonya tiarap. Kalau yang jarang-jarang ke gereja dulu, ngapain romo tiarap? Gereja sekali-sekali kan? Bukan itu sikap pasrah. Nah, gitu. Suster juga, romo juga waktu itu mau tabisan itu, diakon tabisan itu tiarap. Bukan tidur ya, itu namanya sikap pasrah. Makanya kalau lagi aku mau pasrah ya, nanti bilang sama Tuhanmu ya, kalau lagi kerja sudah capek mau istirahat, aku pasrah dulu ya. Tidur. Ini bagus. Itu untuk melawan godaan. Ada jenis-jenis dosa, banyak jenisnya. Tapi lagi panitia tinggal break 15 menit lagi ya. Oh, bagian pertama ya. Oke. Sampai malam ya, kuat ya. Dosa dunia, kalau dalam gereja kita ada 4 jenis dosa. Langsung, ada banyak jenis ya. Iya. Ini Roma tampilkan, jangan tahu. Yang pertama, dosa asal. Latinnya peccatum originale.
Ya kayak Kunilo itu loh, kayak coklat yang kalau kita es krim. Peccatum originale. Dosa asal, maksudnya ini sifat karakter dosa. Jadi orang lahir langsung bawaan dari orok, itu istilahnya ya. Dan kita itu berdosa bukan karena kita, bukan karena orang tua kita, tapi sifat gara-gara Adam dan Hawa. Tapi bukan gara-gara dia, tapi bahwa manusia itu dalam dirinya, makanya dalam bahasa Latin nama ininya concupiscencia. Aku lupa lagi bahasa. Sekitar itulah ya. Concupiscencia. Artinya itu bawaan dorongan dalam diri kita untuk berbuat dosa. Ada itu. Sejauh kita masih manusia dan masih hidup, dorongan itu terus ada. Hari ini lolos, kemarin lolos, besok kita nggak tahu. Makanya harus kuatkan dirimu. Makanan dan minuman rohani harus ini. Suplemennya harus mantapkan. Suplemen apa? Nanti kita lihat pelan-pelan. Dosa asal, lalu ada dosa pribadi. Nah, tiap kita ada dua. Nah, dosa pribadi, peccatum personale. Ya, ada hadis kita gitu. Peccatum personale. Dosa berat dan dosa ringan. Oh, berat itu berapa kilo? Berapa? Artinya dosa ada dosa ringan, geniale dan peccatum mortale, dosa berat. Nah, berat itu kenapa? Karena itu melanggar perintah, misalnya 10 perintah Allah. Ini kata kisah dulu ya, waktu komunion pertama masih ingat ya 10 perintah Allah. Dengarlah hai kamu. Ya, apa itu? Masih ada yang ingat 10 perintah Allah? Langsung buka internet. Tanya Google. Karena kalau zaman dulu nggak tahu ya, sekarang masih nggak. Kalau pengakuan dosa, kalau Romo waktu di Brasil tuh gitu, orang pengakuan dosa, tapi ini bukan bocorkan rahasia pengakuan ya, bukan. Romo, dosa-dosaku ialah melanggar perintah kelima, melanggar perintah ketujuh, melanggar perintah ketiga. Demikian dosa-dosaku. Gitu dulu. Kalau Romo tak apa? Apa? Kacau nih. Akhirnya ya. Aku juga tahu. Ingat ya, sebelum perintah Allah. Oke, kalau ditanya Romo gimana kalau lagi dosa berat? Ya itu kalau ke dokter tuh gimana kalau lagi mencari kereta kejang, gitu kan? Lagi sakit, dia dikasih obat. Obatnya apa? Apa yang harus kamu lakukan ketika dosa berat? Kenapa itu disebut dosa berat? Kenapa kamu mekret? Nah, dicek lagi, dokter mulai cek. Ya. Berat karena apa? Secara materi atau moralitas memiliki bobot yang berat. Dosa berat karena apa? Objek yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan. Lihat anak tadi, anak si bungsu dengan bebas, kemauannya sendiri, kesadaran, kesendiri, dan melawan itu perintah-perintah itu, mencuri, membunuh, berzina, macam-macam, tidak hormat dengan orang tua, kriterianya berat. Karena ada orang yang berat mau tapi tidak sadar, misalnya dia ada gangguan jiwa, jadi bukan dosa tanpa dorongan dirinya sendiri.
ya kan? Tanpa kesadarannya. Makanya ada orang yang korupsi atau buat dosa lah gitu ya, jahat. Lalu setelah itu karena mau ditangkap polisi, dia pura-pura gila. Nggak sadarkan diri, aman dia. Loh kok Romo ajari yang tidak baik. Nanti kalau masalah pura-pura gila aja ya, aman. Lagi 7 dosa pokok, tapi ada lawannya 7 kebajikan atau kebaikan yang perlu ada dalam diri kita. Dosa pokok itu kapital. Sin kapital sin. Sombong. Kalau Mandra bilang sombong lu kan gitu ya. Hah? Oh kau gitu. Aku lihat iklan Mandra itu yang iklan sombong lu. Nah itu Mandra. Sombong maksudnya. Suburbia. Lalu ketamakan. Tamak itu apa ya? Serakah. Iri hati. Indonesia bahasa Portugisnya ya, aku tak kasih kayak sedikit. Atau bahasa Hongkongnya apa? Cincitang. Hah? Iri hati. Bahasa kantornya apa itu iri hati? Ada yang bilang? Nawes. Pokoknya jangan iri hati. Iri hati itu berat. Benar ya? Benar ya? Benar. Kemarahan, marah. Makanya dikatakan dalam Mazmur, jangan biarkan amarahmu sampai matahari terbit. Ya marah boleh, manusiawi. Tapi kalau marahnya seumur hidup apalagi. Ini Romo mengatakan apa? Itu semua sampah dalam hidup kita. Dan ternyata apa yang terjadi? Kita bawa sampah pikul, kita seret sampah. Kan gak ada yang mau sampah, ngapain kita? Ambil, buang, urusan tukang sampah. Tapi ternyata ada banyak kita dan kita tidak sadari itu sayangnya. Banyak marah karena kesalahan orang lain, keluarga ini, saudara, dengan orang tua, dengan kakak, adik, teman, marah. Dan itu kita bawa. Jadi kita coba bayangkan kalau sampah, ya, marah itu sampah. Jadi tiap hari aku bawa sampah. Baru bangun tidur, sampah, jalan. Itu yang terjadi kalau kita marah terus sama orang. Lah kenapa sibuk dengan sampah? Goodbye sampah kan gitu. Ada yang ingat sampah waktu, aduh sampahku ya 2 bulan lalu aku taruh di mana? Nggak ada kayak ada yang ingat. Maka belajar goodbye sampah, belajar tinggalkan yang sampah-sampah. Termasuk apa? Kemarahan, hawa nafsu. Kalau bahasa Hongkongnya, nafsong birahong. Itu bahasa Hongkongnya. Nafsong birahong. Udah kan? Itu aku dengar di kereta kemarin. Lalu apa? Kerakusan. Paling gampang. Ini kalau kayak rakus itu apa? Sekitar perut ya, keinginan apa ya? Kedagingan rakus ya. Tangan. Makanya kalau makan prasmanan tuh, ada ya. Romo tuh suka apa ya? Mengobservasi, melihat. Dia misalnya gini ya, prasmanan makan gini, ya, sudah gini. Kembali lagi dia. Dalam hati ini dosa pokok ke-6. Aku tidak bilang apa ya. Nomor 6. Gula itu bahasa Latinnya. Nah, kalau yang suka makan gula, rakus.
Lalu kemalasan. Ternyata malas itu dosa pokok. Malas. Kalau ada orang yang malas-malasan, berat dosanya. Ini dosa berat. Tapi dilawan dengan apa? Tekun. Orang-orang ini orang-orang yang tekun luar biasa. Amin ya Allah. Gak ada yang malas ini. Romo, ada yang jemput Romo pagi-pagi harus bangun. Romo tiba di sini, wah sudah ada yang siap-siapkan ini peralatan, kursi semua, sound system sini, ada mulai masak-masak, latihan joget-joget, latihan ini. Semua itu orang yang tekun. Dan orang yang tekun pasti diberkati Tuhan. Pastinya gaji bulan depan nambah ya. Tapi minyak sekarang dolar lagi goncang-goncang kan perang. Aku juga gak tidur loh perangnya. Kacau. Oke, dilawan dengan kebajikan, kebijaksanaan, virtus. Kalau sombong itu kan sombong itu tinggi hati. Aku belajarlah rendah hati. Lihat ini, anak yang hilang, dia langsung rendah hati, dia rendah hati. Aku tidak lagi layak jadi anakku Bapak, gitu ya, didramakan. Biarlah aku jadi hamba-Mu. Tapi Bapak tidak mau anak. Maka kita kalau buat dosa, tapi kalau berdosa terus ya biarin. Tapi kalau kita minta ampun pada Tuhan, langsung dipulihkanlah. Ambilkan cincin, jubahnya, sepatunya, potong babi aja ya. Domba ada yang nggak suka. Kalau babi pasti suka semuanya, ya kan? Potong babi. Lalu apa? Panggilkan artis dangdut yang terkenal di Hong Kong. Kita dangdutan 3 hari 3 malam. Karena apa? Anakku yang mati telah hidup kembali. Emang ada artis dangdut di Hong Kong? Ya Allah, ada artis lokal. Lalu tamak dilawan dengan kasih. Ya benci dia, benar-benar cinta. Nah, itu. Iri hati dilawan dengan kebaikan hati, menjadi humanis. Marah lawannya apa? Sabar. Harus sabar. Dan sabar itu luar biasa. Karena Tuhan itu sabar. Bayangkan anaknya itu ambil hartanya, disumpahi, Pak mati sudah bang. Kan gitu kan? Minta bagianku. Bapaknya masih hidup, disumpahi Pak. Tapi bapaknya luar biasa, sabar. Dan lihat apa yang terjadi ketika anaknya kisah Injil itu menarik kan? Anaknya pulang, dilihat dari jauh. Waduh, itu artinya apa? Bapak itu selalu menanti-nantikan kita anaknya yang hilang untuk kembali. Kalau perumpamaan domba dengan dirham yang hilang, itu digambar Tuhan yang mencari mana domba yang hilang, dirham yang hilang. Itu Tuhan mencari. Tapi kalau anak yang hilang, Tuhan yang menanti-nantikan. Maka perlu apa? Kesadaran dari diri kita. Maka anak yang sadar itu, woi sadar woi. Harus sadar dari bangun. Kebaikan, sabar. Itu anak dari jauh lihat. Orang senang dari jauh lihat. Wah, anakku. Ini aku jadi terharu nih. Apa ya? Enggak, aku ingat bapakku almarhum soalnya.
bapakku sudah meninggal mana. Jadi aku masuk seminari. Jadi seminari menengah di Bali. Nah, kita kan orang kampung ya, baru pertama ke Bali. Oh besok katrok pokoknya. Di Bali libur. Nah tiap tahun pulang libur. Tiap pulang libur itu apa ya? Aku jadi nangis dengan bapak. Aku ingat bapakku soalnya apa? Dia itu selalu menunggu. Jadi aku kirim berita, Pak nanti aku pulang libur. Jadi kalau aku naik bis nggak tiba malam, dia siang atau sore itu sudah nunggu di depan itu untuk jemput. Memang aku nggak nangis. Tapi itu cinta, itu yang namanya cinta. Ada yang rindu, ada yang menantikan kita. Oke, lalu hawa nafsu. Ini yang Hongkong nasang diraham. Kemurnian putih dimurnikan. Rakus, kontrol penguasaan diri. Nah kontrol itu, nah ini masa-masa prapaskah itu kita diingatkan lagi tentang ini, penguasaan diri. Dulu zaman dulu, ya jam sekarang masih ada tapi sudah jarang ya. Ada kuda, ada andong ya. Di tempat kami namanya dokar, cidumu, delman itu. Kuda, roda, ada keretanya, kudanya narik. Lalu dia punya apa? Kacamata kuda namanya. Tapi bukan kacamata gini, kacamata kuda di samping gitu. Untuk apa? Fokus ke depan dan dia tidak toleh kanan kiri. Ini dikontrol. Jika kalau dibelok, ditarik gini, dia belok gini. Itu aja. Ini kita dilatih apa? Penguasaan diri, kontrol diri. Jadi pas kita kontrol, lurus lagi banget. Itu. Ada yang mau cari kacamata kuda? Cari, tak pesankan di Indonesia nanti tak kirim. Dan terakhir tekun untuk melawan kemarahan. Apa yang menarik dari Paus Fransiskus? Tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Jika engkau tidak dapat menahan beberapa penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati. Karena kita dihina ya. Dan itulah menunjukkan apa? Oh hebat, aku bisa rendah hati. Aku bisa kontrol diri. Dihina, lihat anak-anak dihina. Pernah dengar penghinaan terhadap diri kita? Sering ya. Berarti ini orang-orang yang rendah hati. Wah luar biasa. Amin ya Allah. Ini kalau dalam bahasa kitab sucinya kayak doa-doa orang yang rendah hati. Tembus langsung ke langit. Wah. Gak singgah-singgah, langsung ke kelewatan lulu lewat. Apa ya? Kekencengan seperti tumbuhnya. Lihat apa yang terjadi dengan lewat bablas nih. Oke, kita gini. Ini apa sih? Baik teman-teman sekalian, kita break dulu. Tahan nafas.
Gimana rasanya? Oke. Silakan balik ke tempat duduk masing-masing. Gimana temanya nih? Feedback? Silakan Romo, silakan. Oke, terima kasih. Luar biasa bisa. Sudah akhirnya mendapat selesai juga. Oke, kita lanjutkan sesi kita. Teksnya panjang sekali. Sudah butuh 3 hari lagi di sini, tapi jangan. Jangan sebentar lagi. Kita akan. Oke, apa yang terjadi? Si anak bungsu itu lalu yang bekerja supaya dapat makanya Rasul Paulus, kalau ada orang yang tidak kerja di sini jangan diberi makan. Nah, ya. Bos-bos juga nanti tuan, ada yang tidak kerja, jangan kasih makan. Ya kan yang mati kelaparan. Maka nih kita anak siswi sadar lapar dan bekerja. Kita semuanya orang bekerja juga. Bapak juga kerja lah, masuk malas-malasan gitu ya. Bekerjalah supaya dapat makan. Tapi menariknya makan di sini dalam arti yang lebih luas ya. Makan itu bukan soalannya ini loh, perutku ini loh. Dan makanannya harus seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Hanya di Indonesia aja 4 sehat, 5 sempurna. Di Indonesia, tempat lain nggak biasa aja makan. Indonesia 4 sehat, 5 sempurna. Tak berani melanjutkan lagi lah. Tapi intinya kita hidup bukan hanya makan ini ya perut ya. Ada yang namanya makanan rohani. Maka kalau ditanya menunya apa hari ini, kan gitu ya. Menunya apa? Oh ada tempe goreng, ada sambal terasi, kerupuk, ada ikannya, nasi goreng. Itu untuk ini hari Minggu. Menunya apa? Injil Lukas bab 15. Wah, itu makanan hari ini untuk rohani. Maka harus seimbang. Maka hidup kita itu ada 2 sayap. Sayap jasmani dan sayap rohani. Ini hanya jasmani kok, makan, naik perut, terbangnya ke sama juga. Ya hanya doa, ada rosario, ada adorasi, ada gitu ya. Gak bisa, terbang gak bisa. Harus dua-duanya. Makanya mau ada chicken dance. Ada chicken dance yang gitu. Chicken dance. Oke, lanjut. Apa yang terjadi? Si bungsu ini menjadi budak. Padahal dia anak tuan. Statusnya rendah sekali. Jadi apa? Budak. Dan budak bekerja untuk hal-hal yang najis, kafir. Pekerjaan yang najis, ngurus babi, rebutan makan dengan babi. Najis. Akal itu jinjai. Silakan disambung lagi. Tidak diberi makan sekalipun, bahkan pakai makanan yang najis itu pada. Lihat itu dengan babi, mau makan nggak boleh. Itulah kalau kita berdosa. Akibat dari dosa apa? Kita terhina. Kita lebih rendah dari hewan tadi. Iya, pokoknya juga terhina. Iya ya, gambarnya kita nggak
kelihatan ya, mana babinya, mana anaknya. Jadi kita hampir sama. Ini kelihatan. Ada yang bisa lihat yang mana babi? Anaknya mana? Nah, ini orang di sini ya, tapi mirip-mirip jadinya. Nah, itulah akibat dari dosa. Kalau kita berdosa, kita nggak ada beda dengan babi. Kok ada yang baru? Itu perubahannya itu. Ini yang penting. Lalu itu di teks dikatakan, ia menyadari akan keadaan. Nah, kalau Romo tanya, kalau dia nggak sadar, apa yang terjadi? Dalam situasi yang berat itu, dia nggak sadar, dia nggak menyadari atau putus asa, apa yang terjadi? Habis harapannya, orang bisa bunuh diri. Aku sudah kerja di mana-mana, pergi ke Hong Kong. Lakinya apa? Harapanku bunuh diri. Tapi kita nggak mau itu. Ini orang yang punya harapan. Kalau dalam kitab suci, siapa teladan pengharapan kita? Ya Tuhan ya. Contoh Ayub bisa, siapa lagi? Abraham. Siapa? Masih ada orang Katolik di sini. Bukti Katolik di Hong Kong ternyata hebat luar biasa. Abraham, bahkan Rasul Paulus langsung bilang, lihatlah Abraham itu. Dia tulis surat. Nah ini Katolik ini nggak apa-apa kitabnya di mana itu, tapi dikatakan ya karena kami SPD itu SPD kita ambil Injil Yohanes, kami punya teks favorit. Ya suster ya suster. SPD sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jadi nggak apa-apa sabdanya, nggak perlu. Yang penting tinggal di antara kita. Ya kan? Makanya teks di mana istilah transformnya? Kayaknya di Korintus. Tapi intinya apa? Dikatakan meskipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar teman. Karena apa? Abraham waktu itu, ini cerita lah ya, flashback ya. Abraham dijanjikan Tuhan dapat kunjungan 3 orang, dan ternyata itu malaikat utusan Tuhan. Kalau ada datang 3 orang kunjung kamu, itu biasanya malaikat. Bisa jadi. Ini Abraham 3 datang. Maka Abraham bilang, cepat, masakan ini ya, ambil tubuh buatkan roti. Ini apa? Domba-domba itu potong. Disiapkan makan kenyang. Akhirnya 3 utusan itu kenyangan. Setelah kenyang baru Abraham sini dulu. Wah, kan? Gimana? Coba ini kan malam-malam, sore, siang, makan, hidangkan malam. Coba kau lihat bintang itu. Iya, kenapa? Kayak gitu ya. Ini aroma dramakan ya, gitu. Coba kau hitung bintang dengan banyak ya. Ada begitu juga nanti keturunanmu banyak seperti bintang. Nah Sarah yang waktu itu sudah lanjut usia, dikatakan rambutnya sudah mulai putih, ya, tidak ada keturunan di mana-mana. Dia dengar di ini di belakang tenda kan, bahwa janji nanti keturunan sebanyak bintang yang. Sarah tertawa dalam hati. Kalian dengar itu? Janji, bayangkan, dijanjikan keturunan seperti bintang. Padahal apa? Abraham sudah tua di usia, Sarah sudah berikut. Akhirnya apa? Tapi
Ibrahim. Nah, lalu Rasul Paulus bilang, lihatlah itu Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Dan orang-orang yang di Hongkong yang meskipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya dan berharap. Maka ini Romo Mangun bilang, orang yang tidak punya pengharapan itu sama dengan mayat berjalan. Tahu mayat berjalan? Apa mayat berjalan? Mayat tapi jalan. Jalan. Kalau di Hongkong kan namanya mumi atau apa? Zombie. Kita pasti tidak mau seperti itu. Maka berharaplah dan maka Rasul Paulus itu ada 3 toh: iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Kita tahu semua Katolik ini benar. Nggak perlu rekoleksi. Nah, ini menyadari diri. Ia tidak bunuh diri. Kalau orang tidak punya harapan, kayak main berjalan. Untuk apa hidup lagi? Untuk apa tuh yang orang lagi? Habis harapan itu bunuh diri. Kasihan, jangan ya. Kita Tuhan mencintai kita, pasti Tuhan punya rencana untuk kita. Itu yang penting. Mungkin waktu langsung kita flashback ya, mau bantu. Ingat ada waktu awal-awal tahun aku datang kota. Susah? Kuat, tak kuat. Pulang, mau pulang. Tapi gimana gitu ya? Rasain kan? Tapi setelah 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Ini waktu ini semoga kita itu sudah punya pengalaman merantau ya. Romo juga merantau dulu di Amazon. Waktu 3 bulan pertama, bukan 3 bulan, 1 bulan pertama. Modal kita tuh apa? Senyum. Bahasa satu aja, senyum. Pokoknya orang bilang senyum kok. Gak tahu mau ngomong apa, mau nangis apa itu. Ingat pengalaman dulu. Gue banget gitu ya. Itu waktu awal 1 bulan. Nggak tahu, kita punya modal kosong. Romo juga dari nol kosong. Romo dikhususkan, tapi bukan khusus Portugis, karena bahasa Portugis. Dikhusus bahasa Indonesia. Ya Provinsi pimpinan bilang yang penting kalau di pesawat jangan nyasar. Khusus 3 bulan di Jalan Tadharma, hanya di pesawat itu. Main lagi. Dia sudah lagi semua. Itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahasa Brasil itu ada senau-senau. Jadi kalau kita omong itu kayak kita pilek-pilek gitu loh. Latihannya. Bahasa Brasil, misalnya hati, coração. Nggak bisa kan? Itu sudah latihan tuh. Senau dia namanya. Hati itu tujuan. Nah itu biasa. Oh nanti kalau yang ke Makau itu kan banyak tulisan-tulisan Portugis. Saída, entrada, berarti ada ya. Saída itu keluarnya, entrada itu masuk gua. Dan bayangkan yang lain-lain ya. Itu masuk ke keluar ya. Itu aja. Ya,
hancur, tapi walaupun hancur tetap positif. Dia sadar, walaupun dia lebih rendah dari babi, iya ya, aku ini putra Bapa. Nah itu penting. Menyadari diri, pikir waduh di rumahku ayahnya orang-orang Pak, mereka hidup dalam kehidupan. Misalnya ini anak bungsu, dia mulai rasa rendah, tidak nyadar dan malu tentang lain. Apa yang terjadi? Mati selesai. Dia sadar, oh iya. Itulah yang namanya rekonsiliasi. Kita sadar, kita apa? Ingin akui dosa kita. Aduh, iya. Keinginan kita bukan karena ketakutan, tapi apa? Memperbaiki relasi kita. Rendah, minta supaya menjadi orang depan saja. Kerendahan hati ya, bukan sombong. Itu dosa yang orang sombong. Menginginkan damai, sibuk pulang, kembali ke bahasa kembali ke rumah itu ya banyak perantau-perantau punya kerinduan, ya kan? Aku ingin kembali ke rumah. Apalagi Romo kalau di kami misionaris SPD dulu di Amazon 3 tahun baru pulang. Kata Romo Lius ini 3 tahun sama ya, Sami Mawon sama-sama SPD. Gak tahu kalau yang di kita tenaga kerja juga berapa bulan? 2 tahun masih ada ya, tapi nggak sampai sebulan ya. 3 minggu, 2 minggu. Di jalan habis juga ya. Jadi 2 mingguan lah ya. Orang berhasil bilang permata saudari untuk membunuh rindu. Romantis. Dibawa pulang kembali ke rumah. Ini yang namanya sikap bertobat. Kita doang dulu ya. Masih ingat doa siapa yang bisa pimpin? Satu orang lah, siapa bisa satu orang yang pimpin. Ya. Kita doa. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melayani Aku ini hamba Tuhan,
sikap baliknya. Alhamdulillah. Asik. Pertobatan yang pertama, sadar keadaan itu penting. Apapun situasinya dalam hidup kita harus sadar dulu, sadar keadaan kita, lalu bangunlah pikiran yang positif. Kalau pikiran kita positif, semuanya juga positif. Tapi kalau kita mulai negatif, maka kita itu seperti itu kayak materai dulu. Kalau kita positif, maka kita tarik banyak hal positif datang dengan sendiri. Tapi kalau sudah mulai negatif, pikiran negatif, hawa negatif, maka yang negatif gak perlu diundang, itu kayak jelangkung. Datang gak diundang, pulang gak diantar, kan itu begitu ya. Datang, selalu apapun keadaanmu positif, beriman dan berharaplah. Seperti Bapak Abraham, pasti buahnya baik. Bangkit dan pergi. Kau sadar tapi tidak buat apa-apa, hanya sadar. Cukup sampai sadar, tidak bisa. Sadar dan take action. Buat sesuatu, bangkit dan pergi. Kalau sadar tapi masih di kandang babi, selesai. Maka perlu yang namanya pertobatan. Dan dalam gereja pertobatan kita punya sakramen apa yang penting? Nah, manusia itu adalah hatinya, bukan bajunya. Maka waktu Rabu Abu, ingat tak? Rabu Abu ada terima Abu? Mau apa yang terima Abu? Ada 3 hari tidak mandi. Kenapa? Takut abunya ini maju. Kamu ini tak boleh abunya ini. 3 hari tidak mandi. Sabtu baru mandi. Bau abu mungkinnya. Bau surgawi kan? Bau pertobatan. Tapi menariknya apa? Itu abu kita terima, itu tanda apa? Pertobatan kita. Dan kalau bacaan hari Rabu dikatakan, ada yang ingat tak? Hari Rabu, jangan koyakan pakaianmu atau jubahmu, tapi koyakan hatimu. Hati yang gimana sih koyakan hati? Bayang nggak koyakan? Kalau koyakan baju kan gini. Koyakan. Nah itu loh. Maksudnya apa? Hati yang menyesal. Makanya manusia itu bukan jubahnya, bukan mobilnya, bukan HP-nya. Itu kita gampang melihat kehormatan kemuliaan dari HP-nya, dari bajunya, dari warna rambutnya, dicat apa enggak, dari kukunya kan gitu. Enggak, dari hatinya. Dari hati. Baca hari ini malah. Nanti boleh. Mungkin nggak tahu juga bacaan hari. Kita akan dengar nanti ya, bisa. Waktu Daud, Nabi Samuel disuruh coba kau cari pilih. Dan akhirnya Daud, nah Daud punya kakak 7 orang, ganteng-ganteng, tinggi besar. Nabi Samuel lihat, wah ini bukan, padahal besar tinggi, kayak Romanius lah ganteng tinggi. Pokoknya itulah. Tapi enggak dilihat ya seperti Romanius kayak gitu ya. Apa katron, desor, ini sedang membalakan domba. Lalu Samuel sabda Tuhan bilang ini, manusia melihat parasnya atau fisiknya
Hati-hati gunakan hatimu. Itu hati. Maka hati yang menyesal, manusia itu hatinya menyesal, lalu dia berani akui dosa. Bapak, aku sudah salah. Aku tidak layak lagi disebut. Ada apa-apa? Mulai nangis. Itu menyesal. Lihat, ini Romo senang kali. Nah, kalau ada ditulis, boleh tulis. Ya, apalagi apa ya? Atau di kamar mungkin ada kamar pribadi, sambil mau tidur sehingga baca selalu ada tulisannya. Setiap orang kudus punya masa lalu dan setiap pendosa mempunyai masa depan. Nah, orang yang berharap dia punya masa depan. Yang berharap itu tentang apa? Masa depan. Iman, harapan dan kasih. Dia yakin dan berharap. Apakah orang yang berdosa selesai dengan dosanya? Tidak. Persoalannya apakah dia mau bertobat? Nah, gitu lagi. Kalau mau bertobat ya selesai. Selama dia masih hidup dan mau bertobat, nah itulah yang namanya keadilan Tuhan atau belas kasih Tuhan. Paus Fransiskus ada canangkan yang namanya Anu dan Misericordia, tahun kerahiman Allah. Tahun berapa dia? Ada yang ingat? Oh, Katolik. Pokoknya tahun lalu lah, yang lalu-lalu ya. Artinya apa? Tuhan penuh belas kasih. Dan yang berdosa, apapun dosanya, pasti dia. Nah ini, kalau ada salib, Yesus disalibkan, ternyata Yesus tidak sendiri. Waktu disalibkan, ada yang kiri, ada yang kanan. Dan yang menarik, kan kita tadi kiri ke kanan, mundur ke belakang, goyang-goyang. Ini tadi Yesus disalibkan, ada di kiri, ada di kanan. Nah, yang di kanan itu dia bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam. Enak ya, dulu jahat-jahat, pas mau mati cepet-cepet mengaku dosa, masuk surga dengan Tuhan. Ada yang mau seperti itu? Pas mau mati, pas mau duluan mati, selesai. Makanya ada kesempatan pengakuan hari, aku cepat mengakuan. Kita nggak tahu ya, bukan Romo ngancam, Romo juga takut kalau ini. Artinya apa? Tuhan selalu memberi kesempatan, asal kita mau bertobat, sadar dan merubah diri. Selalu ada masa depan. Dan orang-orang kudus, Santo Agustinus bahkan dikenal anak nakal yang menjadi kudus. Bisa jadi kita punya masa lalu yang gelap, seperti anak yang gelap, tapi dia mau kembali berubah, maka akan menjadi terang. Terakhir, kalau sebetulnya ini terakhir untuk terakhir menuju yang terakhir kalinya. Paus Benediktus kata, kekudusan bukan berarti tidak membuat kesalahan atau tidak pernah berdosa, bukan. Tapi apa? Kekudusan tumbuh dengan kesanggupan untuk berubah, pertobatan, kerelaan untuk memulai itu namanya reviver, artinya hidup kembali, revival, bangkit, resurrection, kembali, sanggup untuk rekonsiliasi dan pengaduan.
yang Romo suka itu karakter dari Bapak. Anak itu menjadi teladan kita, anak bungsu ya. Nah, Bapak ini harus kita ingat, murah hati, baik. Itu dasar kita kenapa kita mau bertobat, karena Tuhan baik. Bapak sungguh baik. Ia ikut saja kehendak bebas anaknya, bagi harta pergi jauh, anaknya mau kita diberikan kebebasan, makanya kebebasan yang bertanggung jawab. Apa yang penting? Anaknya pulang, dia tergerak oleh belas kasihan. Maka setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, ini masa prapaskah, namanya masa mempersiapkan diri. Tapi kita juga prapaskah itu apa? Prapaskah. Jadi persiapan untuk Paskah. Paskah itu sendiri apa? Paskah itu sendiri apa? Kebangkitan. Kebangkitan itu apa? Apa-apa itu. Intinya apa? Inti iman kita itu di situ. Tuhan yang bangkit. Maka kalau Rasul Paulus bayangkan Tuhan mati dan dia tidak bangkit, selesailah iman kita. Tapi dia bangkit. Maka itu dari intinya. Dan gereja mempersiapkan kita bukan 1-2 hari, 40 hari. Yesus dicoba di padang gurun berapa hari? 3 hari. 40 hari atau 40 hari. Lihat, orang Israel keluar dari Mesir perbudakan menuju pada terjadi kemerdekaan tanah terjadi Israel. Itu berapa hari? 40 tahun. Bagus. Berapa hari? 40 hari. Oh, Katolik. Padang gurun berapa hari? 3 hari. 40 hari atau 40 hari. Lihat, orang Israel keluar dari Mesir perbudakan menuju pada terjadi kemerdekaan tanah terjadi Israel. Itu berapa hari? 40 tahun. Bagus. Berapa hari? 40 hari. Oh, Katolik. 40 tahun, bayangkan. Padahal jarak Mesir sampai itu mungkin yang pernah siara atau pernah lihat nonton di dekat saja. Ya, kalau naik kereta itu sehari aja ya. Sini ke Makau gitu. Tapi intinya itu apa? Proses, dan disitulah bangsa terpilih, bangsa Israel diproses, dimurnikan sampai pada tanah terjadi Israel. Nah, kita juga ini Israel baru, bangsa Israel baru menuju Yerusalem baru, surgawi. Nah, itu bahasa kita. Nah, kita mau murnikan diri dulu, bersihkan diri untuk sampai ke Yerusalem. Kemudian yang kesini yang sudah mati siapa? Ingin orang tahu, aku aja tak mandi mau mandi. Nanti 3 kali 4. Masuk 3 kali. Intinya apa? Kita masa pertobatan ini mempersiapkan diri untuk Paskah Tuhan. Maka kalau kita siapkan diri kita akan bersihkan diri kita. Paskah artinya bangkit, kita juga boleh bangkit bersama Tuhan. Masih ada 10 menit, orang mau loncat aja. Intinya apa? Ini indah sekali. Berlari, merangkul dan mencium. Itu Bapak yang mencintai anak. Pada anaknya kurang ajar ya. Tapi ini Bapak mencintai. Dia pulihkan statusnya anaknya, dia rangkul. Kenapa merangkul? Ditanya, kenapa harus merangkul? Merangkul itu kalau anak kecil, pernah lihat anak kecil ya,
Papa, ya sudah. Itu apa? Minta perlindungan. Kalau orang Romo, jangan sembarangan. Sudah merangkul status lagi. Waduh. Dia merangkulnya supaya jangan sampai anaknya diejek orang. Ingat, ini di kampung, ya. Kalau di kota apapun yang kau buat orang nggak peduli ya. Ya peduli tapi ya sudahlah. It's your business. Maksudnya itu urusanmu. I don't care. It's your business. Tapi kalau di kampung, kau belum buat, sudah ada isu-isu. Baru deket-deket gini, baru yang tiba-tiba ini kejadiannya di kampung sama di Indonesia. WA-nya sudah sampai di Hong Kong. Cepat. Jangan. Sang ayah melakukan semuanya apa? Sebelum anaknya bersungkur menciprati laksana buta, dia nggak mau dipulihkan. Tuhan mencintai kita anak-anaknya. Maka itu penting. Si bungsu hati sedih, penuh sesal, mengakui dosa. Dia berani bersuara. Menyesal tapi nggak datang ke pengakuan. Menyesal apa? Nah ini hati-hati lagi. Kadang-kadang di kamar ini bukan cerita soal dosa di pengakuan ya, tapi dosa-dosa saya Romo. Saya punya teman sesama TKI juga. Dia itu loh cewek. Ini dosamu apa dosa lain? Sama juga nanti kalau ibu itu. Sama saya mengaku dosa. Silakan. Ya Romo, saya punya suami. Suami saya cerita dosa suaminya. Mertua saya ini yang kacau. Jangan omongan diri bersuara tentang diri. Nah kalau nanti pengakuan jangan omong orang lainnya. Dosamu. Kan ya, dosa-dosaku ialah kita Allah. Tapi sebelum sampai pada permintaan dari orang lupa, dia lemah, menyakiti. Kasih luar biasa bapaknya. Tapi jadi luar biasa bapaknya. Si bungsu tetap diterima sebagai anak oleh sang ayah. Perintah untuk apa? Sambut anaknya dengan luar biasa. Pakai jubah, lambang hormat. Cincin, lambang keluarga. Sepatu, lambang berpesta, relasi anak dan ayah. Hanya itu anak-anak Allah harus gembira. Dan setiap kali Romo dengar ada apa pengakuan dosa berat sekali, apalagi sambil nangis itu, waduh, Romo langsung katakan hari ini Tuhan begitu gembira. Karena senang dosanya diampuni, senangkan mati itu kembali hilang, ditemukan kembali. Maka memutus relasi dengan keluarga sama artinya dengan mati atau terakhir ada lagi 2-3 menit. Intinya apa? Ketika kita bertobat, Bapak itu apa? Berbelas kasih,
merangkul, mencium, mengaku, dan melimpahkan berkat dan berpesta. Bayangkan kalau mungkin kalau di surga tuh lihat pas kita pengakuan tuh, tangguhkan ya, panggilkan artis yang terbaik. Oke Bapak, ada Bapak ya, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, saudara-saudari, apa yang penting buka hati kita, sadari akan diri kita, kelemahan-kelemahan, kegelapan-kegelapan dalam diri kita, dan lihatlah terus, kejarlah apa yang baik, apa yang terang dalam diri kita, ya. Iman, harapan, dan kita percaya ya, dalam kekurangan-kekurangan kita Tuhan akan membantu kita, memberkati kita, asal kita apa? Terus. Makanya Santo Paulus selalu ada ini, arahkanlah pandanganmu selalu ke atas, atau hal-hal yang di atas. Hal-hal apa itu? Hal-hal yang di atas, hal-hal yang surgawi, yang kebaikan, ya, cinta kasih, saling tolong menolong, hormat menghormati, saling mengampuni. Nah, saling mengampuni. Maka kalau kita doa Bapa kami yang berilah kami rezeki pada hari ini, dan waktu di Brazil, habis selesai bisa ada ibu, bukan TKI, ibu lah, bukan tenaga kerja itu. Ibu orang Brazil, Romo, dia langsung mengaku dosa, tapi bukan mengaku tapi mengaku gitu. Romo, aku kalau doa Bapak kami setelah berilah kami rezeki itu, aku dibilang kok dia? Aku pura-pura tanya, kok dia? Dia orang susah sekali mengampuni. Tapi bagus dia ya, jujur, dia susah mengampuni dan dia tidak mau doa bagian itu karena itu berat. Karena dia kalau doa dan ampunkan kesalahan kami seperti kami mengampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Sekali lagi, banyak dosa dalam hidup kita juga mau mengampuni, marah-marah, buang itu sampah dalam diri. Kalau sampah dikumpul apa dibuang? Ya, kita buang. Kita kumpulkan lalu kita buang. Jadi kumpulkan, kita seret sepanjang hidup kita. Bawalah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, maka pasti akan berkat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Oke. Mau sambung lagi tapi waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Semoga rekoleksi ini sungguh-sungguh membuahkan buah-buah yang baik dalam pertobatan kita, dan terutama lagi dalam pelayanan kita, ya. Melayanilah dengan hati, pekerjaan-pekerjaan yang kita ditugaskan itu luar biasa. Terima kasih. Romo kembalikan ke